permit untuk pencak silat. Ya. Adapun kategorinya adalah SD SMP putra putri. Saya jelaskan lebih rinci. Setiap sekolah bisa mengirim 2 putri 2 putra. Ini sudah menjadi kesepakatan bersama. Lalu yang di luar SD dan SMP tidak akan dimasukkan dalam bagan. Misalnya dari MI atau MTS tidak bisa kami masukkan, mohon maaf. Bisa dimengerti Bapak Ibu? Jadi yang khusus dari Dinas Pendidikan adalah SD dan SMP. Boleh swasta, boleh negeri. Ya, boleh swasta, boleh negeri. Untuk yang tahun kemarin masih ada MTS, itu anggarannya tidak terserap kalau dia bisa juara. Kemarin terbukti dari MTS Bojong itu dapat juara 2. Akhirnya uangnya juga tidak bisa terserap, tidak bisa diambil karena bukan dari Dinas Pendidikan. Ya, jadi gitu. Jadi untuk tahun ini semuanya adalah untuk jenjang SD SMP aja. Jadi di keluarga kami cancel. Itu aturan dari Dinas Pendidikan seperti itu. Lalu Bapak Ibu, nanti apabila dari putra putri SD SMP itu mendapat juara 1, 2, 3, wajib membuat buku tabungan PJB karena langsung ditransfer untuk hadiahnya. Jadi yang juara 1, 2, dan 3 wajib bikin tabungan BJB. Atlet tersebut ya, harus bikin. Itu yang kedua. Lalu untuk besok jam 8 TET sudah dimulai. Jam 8 TET sudah dimulai acara pertandingan di Dinas Pendidikan Purwakarta di Lingnuhum. Mohon para pesilat, para atlet jam 7 sudah hadir untuk persiapan karena jam 8 itu sudah mulai pertandingannya. Semua peralatan atau mungkin perlengkapan untuk pesilat mohon disiapkan oleh para pelatih dan gurunya masing-masing. Kalau bisa jangan pinjam ya. Untuk aturannya nanti mungkin lebih detailnya nanti sama Iwan Basuduri ya, nanti tinggal saja nanti aturan-aturannya. Untuk sementara kategori putri SD Davita Raisa Zahida, Kaira Kevindra SDS Lab UP. Udah ya? Nabila Naura Husna Gunara SD 2 Negeri Kaler. Ada? Pelatihnya. Aini Nur Rahmah SDN 2 Cimahi. Ada. Kamelia Sima. Oh, Kamelia sakit. Mengundurkan diri ya? Kaifa Maliha, Almah Hira, Alifah Cintikian, Hasna SDIT, Sri Rahayu Nurmana. Ada lagi yang belum saya sebut? Siti Sakila,
Hasa SD Benteng. Ada lagi yang belum? Ya. Oke, putra. Muhammad Rais Raina, negeri kalian. Ada. Rizki Ulang, Ibnu Haitam Salim, Abdullah Haidar, Harlan Maulana, ada Pak? SDN Cimahi, Febri Mahendra, SDN Cisauk, Pawas Gasiri, Arjuna SDIT, Fauji Kertajaya ada, Jelatan SD Benteng ada lagi yang SD yang belum saya panggil, yang bapak pelatihnya barangkali lebih apa, karena yang saya terima kategori SMP. 1 Putri Aprida Bella Farandita 3 Purwakarta, Wafidia Kairana Diba SMP 1 Purwakarta, Husna Nurjana 3 Purwakarta SMI, Kaisa Agustin Putri Sahid 3 Cempaka, izin 3 Cempaka kayaknya mah. Yuli Pujianti SMP 2 Cibatu, Rania Adelia Putri 2 Cibatu, Zahra Aprilia Wijaya BPT 1. Ada kawan? Yaskiani Mega Bungur Sari 1. Nasia Dianra Pirigiana Al-Mutuhan, Mita Laila Sari 8 Purwakarta, Rifani Ayu Al-Muhajirin, Zahra Nur Apriliani 5 Purwakarta, ada yang juga mewakili. Kanza Haiba Arsi Baitul Quran, Afika Kurnia Putri Baitul Quran, Dewi Nurwanti 2 Bungur Sari. Izin hanya di sakit ini. Maksudnya pelan gurunya yang sakit. Iya, gurunya yang sakit ini. Nur Azizah Safani 7 Purwakarta, Kang Komen ya. Maudia Rihatul Aisy Krisnati Full Day Muhajirin, Mbak Siti ya. Al Mikaila Fatih, ada nggak? Muhajirin 2, Mbak Siti lagi ya. Syifa Ayatul Husna Cintikia, Silvi Merinda Putri 4 Purwakarta, SMP ada yang belum? Ada. Dari? 2 pasangan. Namanya siapa Bu? Dea Anugrah Fitri. Sama SMP 1 pasangan juga Pak. Yang SMP 1 bersama siapa namanya? Dira. 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 Deira. Zalpa ada nggak Zalpa?
SMP 1 Purwakarta, Kang Aprik. Ada yang lain belum disebut untuk Putri? Cukup? Putra Adityo Parisa, 3 Purwakarta. Alpi ya ini ya? Adityo Alpi ya? Iya Pak. Muhammad Fahmi Idris, 8. Saya sendiri asal ini. Muhammad Ra'afi Erlangga, SMP Al-Bajirin. Raihan Sultan Al-Ahmad, 9 Purwakarta Kangkongan. Andrika Dwi Fatin, Baitul Quran. Abdurrahman Syamil, Baitul Quran. Dafa Ardiansyah, 7 Purwakarta Kangkongan. Faisal Ferdinand, Indrayana, Fulde Muhajirin. Mbak Siti ya? Arifin Ilham di Batu Satu. Ada. Kadapi Putra, SMP 4. Padri dari mana Pak? Satu. Mud. Udah mud. Ada yang dari PD, Partai PD. Kang John ada nggak Kang John? Tidak ada Kang John ini juga belum masuknya Kang John ini. SMP mana Pak? SMP Campakan. Campakan ada 2, 1 SMI, 1 PD. Ada 2 ya. Ada wakilnya Hamudi Pak. Kang Hamudi apa? Kang Hamudi? Enggak ya? Apalagi pelatihnya dua Kang John doang ya? Enggak. Tapi ada kira saya. Oke, gurunya kira saya. Zaki Khairul. Sama Zaki itu PD ya? Kalau SMP apa tuh? Ada lagi soalnya kirimnya 4 ini. Nah, Pak Ibu masih ada ketinggalan? Takutnya nanti sudah diundi muncul lagi nanti kasihan yang bikin apa nanti. Tidak ada, Bapak Ibu? Insyaallah dari saya cukupkan. Waktu selanjutnya saya serahkan pada Ibu Siti dan kawan-kawan. Dari saya seperti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Saadah. Saya dari IPSI Kabupaten Purwakarta yang akan bertugas besok pada kejuaraan OSN SD dan SMP. Di sini juga saya didampingi oleh Bapak Perlindungan dan juga Bapak Ade Usnandar. Beliau juga nanti akan bertugas, Pak Parlin akan bertugas menjadi technical delegate pada acara atau kejuaraan besok. Dan untuk ketua pertandingannya sendiri yaitu akan dipimpin oleh Bapak Ade Usnandar. Untuk itu ada beberapa yang akan kami sampaikan, khususnya di peraturan pertandingan dan juga teknik ketika pertandingan tersebut. Yang pertama akan dijelaskan oleh Bapak Perlindungan untuk peraturan pertandingannya. Kepadanya kami persilahkan sebagai technical delegate. Kepadanya kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Amin. Alhamdulillah kita syukurkan Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kita akan mengadakan technical meeting untuk kegiatan OSN yang tinggal SD dan SMP. SMK, SMK sudah, SMA sudah, dan sudah ada perwakilan ke tingkat Jawa Barat. Ya.
Bapak Ibu sekalian, seyogianya bahwa O2SN yang tahun ini nanti untuk pelaksanaan di provinsi dulu ya, provinsi itu ada kemungkinan adalah daring online. Mungkin kalau berarti ada guru yang sudah tahu ya, berarti nanti hanya mengirimkan videonya saja ya. Di nasional jelas itu adalah daring. Semua SD, SMP, SMA, SMK ya. Namun ada kebijakan dari pusat PPTI bahwa tingkat provinsi ke bawah kabupaten boleh ada kebijakan, boleh daring, boleh luring. Nah, Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta ternyata memberikan kebijakan kita mengadakannya adalah luring. Oke. Maka di Juklak yang di PPTI itu jadi tidak berlaku ya, jadi tidak berlaku. Maka yang berlaku adalah peraturan karena di Pencaksilat, peraturan Pencaksilat yang tahun 2023. Walaupun barangkali teman-teman sudah mendengar nih bahwa nanti bentar lagi mau launching peraturan terbaru yang tahun 2025. Tapi karena belum sosialisasi belum kita laksanakan ya, itu jadi kita masih menggunakan peraturan 2023 ya. Kita fokus langsung karena ini adalah jurus tunggal baku. Maka yang pertama harus perhatikan jangan sampai terjadi kayak tahun kemarin masih ada menggunakan jurus paukuron ya. Saya ingat lagi ada dari daerah Sukatani ke sana ya, tahun kemarin ya. Pleret terutama ya, ada yang dari Pleret barangkali mungkin masih belum dapat sosialisasi dari IPSI. Ternyata ini masih ada paukuron. Jadi yang namanya jurus tunggal baku, saya berdiri apa ya? Saya sama duduk masuk terakhir. Jadi yang masih jurus tunggal itu baku 100 gerak itu gerakannya sama semua. Itu. Jadi kalau masih ada yang gerakan yang di luar itu, dari sekarang saya kasih tahu berarti didiskualifikasi. Didiskualifikasi. Ya, saya kasihan nanti atletnya udah jauh-jauh datang ke sini, pas dilihat beda nih gerakannya, mentalnya jadi turun gitu kan. Nah, ya. Itu yang pertama dulu ya. Kemudian kelengkapan ya. Maaf saya tidak bisa pakai ini karena memang ini lebih crowd ya. Tapi saya yakin udah pada tahu ya. Kelengkapan pesilat diantaranya adalah menggunakan seragam silat satu warna atas dan bawah. Kalau putih ya, biru hitam ya. Kalau beda Pak bagaimana? Dari sekarang langsung kasih tahu diskualifikasi, nggak usah ditandingkan lagi ya. Udah kalau beda itu. Kemudian dodot itu berarti tidak harus coraknya sama dengan warnanya tidak harus sama dengan bajunya ya. Namanya dodot boleh warna apa aja ya. Itu golok toya, nah itu yang untuk jurus tunggal. Kelengkapannya golok toya, golok dan toya nggak perlu ini lagi. Berapa ukurannya, berapa yang guys, kita guys pada tahu ya. Jadi nggak usah di ini, golok toya ya. Itu kelengkapannya yang harus disiapkan Bapak Ibu oleh atletnya sendiri, oleh ofisial dan pelatih. Tidak disiapkan oleh panitia ya kelengkapannya. Sampai sini kelengkapannya dulu. Ada yang menanyakan? Kalau untuk yang seragam boleh ada tulisan Tidak boleh. Hanya IPSI saja di sini. Di logo IPSI di sebelah sekarang kanan ya, di sebelah kanan. Kemudian ini kan mewakili di antar sekolah ya. Sebenarnya kalau antar sekolah yang boleh di belakangnya, misalkan nama sekolahnya boleh, kan antar sekolah. Nah, yang tidak boleh Indonesia, salah besar itu. Jawa Barat salah besar, Purwakarta salah besar, nggak boleh. Karena ini antar sekolah. Jadi hanya boleh adalah tulisan
misalkan dia mau pilih mana SMP 2 ya, ada tulisan Pencaksilat SMP 2 boleh di belakangnya. Tapi bagus mah yang pengen aman polos aja, polos ya. Kemudian tidak boleh ada tali. Kan ada Pak perguruan PSAT, seragamnya sama, bawah hitam, atas hitam. Tapi ada talinya nggak boleh. Ya harus tidak bertali. Ya. Untuk kelengkapan, kerudung tidak boleh ada renda. Oke. Polos. Untuk ini, yang itu mau wajib semua ya. Nah yang ini boleh toleransi ini, yang ini yang saya sebutkan sekarang. Lengan itu harus 5 cm dari apa ini namanya? Mata pergelangan, dan celana harus 5 cm mata kaki. Batas panjangnya. Oke. Pak kurang 1 cm mau parikanya. Kali ini mah lomba tapi juga seleksi ya. Nggak terlalu diinginkan, mau diukur berarti mengukurnya hiji bagaimana diukur ya. Ya udah itu mah ada toleransi aja udah. Terus yang tidak boleh dipakai gelang, perhiasan, ya. Pak gimana kalau ada? Padahal udah dikasih tahu nih, tetap masih ada. Berarti nanti ada pengurangan 0,01, 0,5. Ya, oke. Kelengkapan dulu ya, cukup kelengkapan, cukup ya. Sekarang lanjut kepada waktu. Karena ini SD dan SMP itu berarti usia dini dan pra remaja. Ya. Oke, waktunya adalah 3 menit kosong dengan menampilkan full tangan kosong, kemudian golok dan goyang. Batas toleransi waktu aman adalah kurang lebih dari 10 detik. Kurang lebih dari 10 detik. Lebih kurang dari 11 sampai 15 minus 5, 0,05, 0,05 ya, 0,05, 0,5. Kemudian dikurang atau lebih dari 15, itu 16 ya, diskualifikasi. Oke, diskualifikasi. Untuk waktu sudah jelas? Nanti di share di grup aja ya, Pak Budi, Bu Siti. Nanti itu peraturannya di share pakai itu yang peraturan di screenshot. Oke, kalau gini enak kadang-kadang jadi spare nih. Kalau kesana nanti suka jadi nggak fokus. Untuk waktu sudah jelas penilaiannya dan aktivitinya. Untuk senjata, golok dan toya, karena berhubung di pesertanya banyak, jadi saya percayakan kepada pelatih dan ofisial untuk pastikan toya dan goloknya sesuai dengan persyaratan. Yang tidak boleh jangan sampai goyang goloknya, nanti takutnya lepas. Toya juga jangan sampai masih ada ratakan, bisa pas ini pecah. Karena yang rugi atlet sendiri, karena akan kena pengurangan nilai. Kalau dari waktu ya, sekarang senjata. Kalau senjata lepas, belum jatuh ke lantai, ke matras, cuma lepas doang, ya, lepas diambil lagi, minus 0,01. Oke, catat, ya. Jadi belum jatuh. Tetapi kalau senjatanya jatuh ke matras, ya, jatuh ke matras, itu dikurangnya 0,5. Oke, untuk ukurannya
Ukuran untuk usia dini dengan pra remaja pertama toya. Toya itu minimal 100 sampai 150. Panjangnya diameter 1,5 sampai dengan 2,5. Udah masih jadi terus bisa di luar kepala ya. Mudah-mudahan ini takut salah ya. Makanya di sekolah sangat. Bila kepala itu pokoknya. Golok panjangnya 20 sampai 30 cm. Panjang. Sok, saya kasih tahu itu supaya di rumah itu udah disiapin. Jangan sampai terjadi kayak tahun kemarin, toyanya dipotong ku pembaturan, ku aturan, ku kafe ya. Ada yang sampai dipotong gitu kan. Nah, yang sampai terjadi lagi, ya. Jadi rumah. Pak, lagi yang nanti yang kena pengurangan nilai, yang tadi sudah ya, lanjut. Kalau ini kan karena bukan video, garis penampilan untuk tunggal adalah 10 kali 10 meter. 10 kali 10 meter. Ini garis pinggir. Ternyata goloknya setengah keluar. Goloknya atau toyanya keluar setengah. Apalagi orangnya ya. Itu 0,01 dikurangi. Ya, 0,01 dikurangi. Kalau dia keluar dari tas. Terus kebenaran gerak, salah geraknya goyang, salah geraknya 0,1. Pak, kan jurus tunggal ada berapa jurus? Hah? Berapa jurus tunggal? Jurusnya 3. Nah, kosong ada? Ada 7. 7. Kemudian golok 3. Sampai 14, Pak. Toya 4. Jadi berapa? 14. 14. Ya. Tidak menampilkan satu jurus. Tidak menampilkan satu jurus, diskualifikasi. Terlewat satu jurus. Ya. Dari jurus jurus 5 langsung ke jurus 7. Benar-benar terlewat, diskualifikasi. Oke. Baik senjata toya demikian. Ya. Salah arah. Di situ tidak ada dijelaskan peraturan, tapi salah arah itu sama aja dengan dia itu salah jurus. Kebenaran gerak, ya. Harusnya misalkan gerakan ini itu harusnya ke kanan, yang gerakan ini. Ternyata dia jadi ke sana, diskualifikasi. Kalau salah jurus, didiskualifikasi. Salah arah dan salah arah, didiskualifikasi semuanya. Karena nanti jumlahnya akan melebihi dari satu jurus. Bisa jadi diskualifikasi. Oke? Dudot jatuh, Pak. Dudot lesot. Jatuh. Dodot ikat. jatuh. Jadi ada dua, dodot yang keleweran itu dikurangi, ya, dikurangi. Kalau dodotnya jatuh semua, itu didiskualifikasi. Ya, dodot jatuh semua didiskualifikasi. Tapi kalau keleweran itu dikurangi. Untuk dua sekarang boleh bersuara. Tapi kalau setiap gerakan, jangan. Ya, dan tidak berlebihan. Jangan sampai membuat gedung sampai goyang. Biasanya itu untuk membuang, kalau masalah olahraganya, kenapa atlet itu berteriak? Untuk membuang sisa CO2 di dalam tubuhnya. Jadi pas jurus tangan, misalkan jurus 1 di akhir gerakan, ya di akhir gerakan itu boleh sambil teriak, kan? Lalu tidak lagi ke
jurus kedua. Nanti pas jurus kedua di akhirnya boleh lagi teriak lagi. Ya. Jadi teriakan itu sebenarnya ada fungsinya kalau di olahraga itu membuang CO2. Kalau ada sisa CO2, kita dari napas lagi O2, jadi ada racunnya. Tuh, ya. Hebat itu yang bikin ini kan. Aturan, tahu olahraga. Kayaknya udah cukup semua ya. Mulai pertandingannya Pak. Hah? Mulai pertandingan. Oh, Dihitung waktu. hitungan waktu. Hitungan waktu. 1, 2, 3, sprint. Waktu berjalan. Ya. Fluid. Nah, kemudian 3 menit timer matikan. Tapi kalau KP itu mematikannya pada saat atlet selesai. Itu perbedaannya. Ya. Kalau timer karena memang harus tampil selama 3 menit, timer berjalan sampai 3 menit. Tapi kalau Kalau KP nanti akan mematikan itunya sesuai dengan berhentinya atlet. Dari salam Pak, apakah dari Enggak dari Dari posisi sholat, gerak. Oke? Oke, terima kasih. Apa lagi? Izin tanya Pak, untuk Toya itu 150 cm itu khusus buat SD apa berlaku juga buat SMP? Usia dini dengan pra remaja. Oh sama. Oke. Nanti kalau remaja beda lagi 150 sampai 180 cm. Ya. Kebalannya beda lagi untuk remaja dewasa 2,2, 2,5 sampai 3,5 lagi. Ya. Ada lagi? Oke, nanti dapat lainnya. Saya buat kira-kira. Menunggu bapak kafe kan kafe. Ya. Penangkapan sudah, terus peraturannya sudah cukup. Panggilan peserta Pak. Panggilan peserta kadang-kadang kan lagi BAB. Oh. Kalau misalkan peserta Oke, perhatikan ofisialnya, dia jadwalnya. Ya, kalau 3 kali berturut-turut dipanggil tidak hadir, diskualifikasi. Kecuali ada laporan kepada panitia dari masuk kata seleksi. Pak izin, anak saya mendadak muncul, nah sakit perut. Oke lah, kita kasih garansi nanti tampil di akhir. Oke? Ini untuk muasakat lah ini mah. Ini mah lomba tapi untuk seleksi. Tapi laporan, kalau pada laporan, ya bayangkan dipanggil tidak berturut-turut di diskualifikasi. Oke, ada lagi sih? Ini mungkin untuk mewakili teman-teman saya tidak langsung kan otomatis bagi yang anak-anak baru itu katanya perguruan ya, perguruan banyak. Untuk tadi kan tidak boleh perguruan. Kalau itu sementara contoh kayak kakek itu boleh. Harus supaya jadi polos itu kan ya. Kalau beli kan harganya mahal bayarnya. Terima kasih. Saya sengaja nunggu gitu kan. Nanti baru saya kasih solusinya gitu kan. Jadi Pak mahal aku dia enggak latihan oke bersyukur masih tidak latihan. Enak baju oke saya mulai gitu ya. Sekali bawa baju perguruan. Masih ada tulisan perguruannya. Sok lah ada toleransi. Tutup apa hidup? Namun panas. Kan harus warna. Ya. Namun bajunya hidup, pulakan hidup. Namun bajunya panas, takon panas. Namun awal pulakan sarwa, bayar dan diskualifikasi. pilok Pak. Kumaha misalnya sudah lepas, diskualifikasi. Bongan kaki kali. Kan tidak berpilihan. Ya. Kumaha mau lepas, diskualifikasi. Kumaha lepas, tambahan beri ku jarum. Jarum pentol ke apakah jarum politik ya? Sebenarnya nggak boleh. Ya mah hanya resiko lah itu pokoknya dilakukan. Mudah-mudahan namanya tidak kena keringat itu jadi lepas, jadi benar tidak ya. Kalau lepas saya jadi diskualifikasi ya. Ada lagi? Tok, ekspresinya biasa aja Pak.
Si Bapak juga apa ya? Ya. Oke. Saya terima kasih. Jadi kan harus 3 menit kosong. Kemudian di akhir biasanya itu yang gerakan ini ya. Ini ditahan ya. Nanti kapten akan menghitung berapa detikkah dia berhenti. Ya, berhenti. Kalau lebih dari 5 detik dikurangi 0,05. 0,5. Ya. Jadi kalau lebih dari 5 detik dikurangi 0,5. Yo. Silakan mulai kalian ini. Karena itu merugikan. Seharusnya mah pasti akan pengurangan nilai tetap ya, lebih kasih kurang lebih. Ya. Waktunya jadi pas, tapi tetap dikurangi 0,5. Oke, cukup. Udah, tinggal mereka mengumpul ini. Mau air jelasin dulu lain. Tapi kalau masih ada yang bertanya, silakan. Make up. Ketika besok anu awam. Make up. Kecantikan pula awam mah. Mau peraturan. Ayo pakai make up. Pengurangan. Jadi ngomong apa? Kurangan ada bukan aturan yang sama. Ya, laki-laki orang-orang tambah nanti di bisa. Supaya kita salah. Kemudian alis tebal gitu. Jadi kelihatan sama gitu kan. Dan itu kalau umpur nilainya mah jurusnya gerakannya benar apa tidak? Gitu kan? Ya. Oke, apa kan? SD atau SMP dulu? Hah? SD atau SMP dulu? SD dulu apa SMP dulu? Oke. Kuma panitia, panitia nanti ya, maksudnya panitia yang jelasin ya, bukan saya. Saya hanya untuk peraturan saja. Nanti untuk apa tentang teknis itu oleh panitia, ya. Kita mau masuk diri hanya menilai, ya, hanya menilai. Tapi di sini panitia dibantu juga oleh masuk diri untuk pembuatan nanti bagian ketika nanti saya sepakati, ya. Saya hitung sampai 5 detik, kalau sudah tidak ada cukup berarti ya. 1, 2, masih ada pertanyaan lagi? 20 sampai 30 itu besinya saja. Ya, bilangnya saja. Ada lagi? Kalau cukup, saya tutup. Bila tak berdaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Pak Marlin yang sudah menjelaskan tentang peraturan pertandingan O2SN yang akan dilaksanakan besok. Nah, sebelumnya, ya kita lanjut aja ya. Kita lanjut untuk ke teknis. Untuk pembagian teknis pelaksanaan besok akan dijabarkan oleh Bapak Ade Usnandar. Padanya kami persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama, perkenalkan nama masih kecil, adik dan anak kecil. Alhamdulillah saat ini diberikan amanah untuk tugas daripada Ikatan Sepak Indonesia Kabupaten Purwakarta, itu ini mengisi teknikal meeting. Alhamdulillah juga di tahun ini saya ditemani oleh teknikal dirjen. Jadi tahun ini ada TD Pak Karim untuk lebih melancarkan dan untuk membantu kita semua menentukan yang terbaik dari yang paling baik. Ya. Sebelum ke teknis, sedikit mungkin pemaparan mengenai tentang peraturan pertandingan yang disampaikan oleh Pak Marlin tadi. Memang betul kita sebetulnya 2 kali pekerjaan Bapak Ibu. Di Kabupaten Naluri, sedangkan di provinsinya adalah dari
Sehingga tadi kalau tidak salah tadi pagi yang saya tanya ke Pak Budi melalui Pak Bu Siti, apakah boleh official sambil take video? Ternyata dari Dinas Pendidikan pun tidak menyediakan. Berarti untuk take video diserahkan kembali kepada official masing-masing. Jadi setelah pelaksanaan besok kita menentukan juara untuk 1, 2, dan 3-nya adalah secepatnya untuk membuat video, kemudian diserahkan kepada Dinas Pendidikan dan Dinas Pendidikan akan mendaftarkan ke provinsi. Begitu kira-kira yang Pak Budi. Itu saya mengingatkan. Jadi besok hanya pelaksanaan rolling untuk seleksi kabupaten saja, dan setelah seleksi kabupaten selesai diwajibkan bagi yang juara untuk membuat tag video, kemudian diserahkan kembali ke Dinas Pendidikan. Jangan sampai euforianya sampai di kabupaten saja, karena sudah dapat juara 1, 2, dan 3 selesai. Ya, padahal pemenang 1, 2, dan 3 itu punya kewajiban untuk membuat video dan nanti akan menjadi perwakilan Kabupaten Purwakarta. Mengingatkan kembali mengenai tentang peralatan golok dan toya. Goloknya itu adalah ukuran 20-30, hanya bilangnya saja di luar dagang. Kemudian toyanya adalah 100 sampai 150. Saya ingin menjabarkan mengenai tentang aturan di 2023. Karena apa? Karena sekarang sudah banyak selantingan di 2025, pelaksanaannya berbeda, jauh berbeda. Karena ini mungkin perlu juga disampaikan untuk persiapan di tahun depan. Tahun depan Bapak Ibu juga akan sama membawa putra putrinya di O2SN, khususnya di kabupaten, yang mudah-mudahan nanti ada yang mewakili ke provinsi juga dari atlet-atlet Bapak Ibu. Pelaksanaannya jauh berbeda. Karena apa? Karena harus melakukan 3 sesi. Penyisihan pertama, penyisihan kedua, semifinal, dan final. Sedangkan di masing-masing sesi ini porsinya pun berbeda. Jadi yang hari ini pelatihnya datang dapat nilai lebih. Mohon maaf Bapak Ibu yang pejuang SPPD, tolong sampaikan kepada pelatihnya untuk tahun depan kita laksanakan dengan aturan baru, di mana di sesi penyisihan adalah semuanya tangan kosong dengan waktu 1:20. Di penyisihan kedua masih tangan kosong, waktu 1 menit 20. Kemudian di perempat final wajib menampilkan bersenjata. Jadi di perempat final itu hanya bersenjata saja, 1:40 waktunya. Di semifinal antara sudut merah dengan sudut biru dia melakukan sweep. Sweepnya apa ya? Jempol atau gunting batu kertas gitu ya, untuk di semifinal. Yang menang dia yang menentukan mau menampilkan yang mana, tangan kosong atau bersenjata. Yang kalah wajib ikut. Jadi yang menang di semifinal itu dia sweep merah dan mau menampilkan jurus bersenjata. Yang merahnya harus ikut bersenjata. Strategi. Walaupun di penyisihan tadi adalah semua tangan kosong. Jadi mau dipersiapkan untuk para atletnya untuk tahun depan ini ya. Tahun sekarang kita nggak sampai ke situ dulu. Untuk tahun depan di semifinal kita ada pilihan dan kita yang menentukan. Setelah kita menentukan bersenjata atau tangan kosong, kita juga atlet itu juga yang menentukan saya mau di sudut merah atau di sudut biru. Jadi saya mau tampil pertama atau tampil kedua. Seperti mungkin Bapak Ibu melihat di kuis-kuis di televisi, mau main atau mau dilempar gitu. Sistemnya begitu. Nah, setelah semifinal selesai, masuk ke final, di finalnya pun berbeda. Harus menampilkan seluruh jurus tunggal baku selama 3 menit. Jadi full. Kebayang ya Bapak Ibu, kalau teknisnya hari ini kita laksanakan, berapa kali main akan kita. Nah, masuk ke teknis yang hari ini akan kita bahas. Dengan jumlah peserta yang alhamdulillah tahun ini berarti O2SN banyak peningkatan. 2 tahun yang lalu saya dapat informasi dari Pak Kasih, kalau tidak salah waktu COVID ya, Pak Palim dengan teman-teman juga menjadi juri nonton video di televisi, pesertanya hanya beberapa atlet saja, Dan alhamdulillah Kabupaten Purwakarta kalau melihat dari jumlah yang sekarang muncul untuk kategori SMP putri saja itu sampai 25 peserta.
berarti perwakilan dari 25 sekolah. Itu antusias yang sangat luar biasa, tetapi tentunya akan mempengaruhi kepada teknis penampilan. Semakin banyaknya peserta, dinas pendidikan mah bunga resep gitu, peserta wah agak banyak peminatnya, wasit juri yang kebingungan dan panitia. Bagaimana menentukan apakah kita mau mengikuti aturan atau kita mau membuat kesepakatan. Makanya kenapa hari ini kita membuat pertemuan teknik untuk technical meeting. Disinilah kita membuat kesepakatan dengan tentunya tidak keluar daripada aturan. Begitu Bapak Ibu. Jadi kita kembali pada aturan 2023. Silakan nanti persiapkan semua perlengkapannya. Tetapi teknisnya saya sedikit menyelipkan ke tahun 2025. Salah satunya seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak Ibu mengenai tentang make up. Untuk make up sebaiknya ya barangkali nanti di provinsi juga diberlakukan untuk putra saja. Putra lebih baik tidak menggunakan make up. Untuk putri boleh menggunakan make up tetapi tidak berlebihan. Itu mungkin kira-kira yang bisa diterapkan. Kemudian pakaian silahkan juga disesuaikan, hitam-hitam, putih-putih atau biru-biru atau pakaian yang bagus, biru barangkali sekolahnya juga punya inventaris. Silahkan untuk disediakan inventarisnya untuk anak didiknya. Karena apa? Karena ini setiap tahun akan terus ada progresnya, yaitu jenjang dari kelas 3 sampai dengan kelas 5. Karena kelas 6 tidak diperbolehkan untuk mengikuti O2SN di kabupaten dan provinsi. Begitu kira-kira sedikit tentang penambahan dari protokol pertandingan. Sekarang kita masuk kepada teknis pelaksanaan. Ada beberapa hal yang sebetulnya ini adalah tugas dari panitia, Pak Budi nanti yang harus melaksanakan itu. Tapi untuk mempermudah panitia dan juga kami sebagai wasit juri yang akan bertugas besok, kami memberikan 2 penawaran kepada Bapak Ibu mengenai tentang pelaksanaan tersebut. Yang pertama adalah ada sistem pool, yang tentunya sistem pool ini adalah akan melahirkan 2 versi, yaitu semifinal dan final. Ya, jadi mainnya hanya di semifinal dan final. Berarti 2 kali main anak didiknya atau atletnya. Atau kami menawarkan versi yang kedua. Dari jumlah keseluruhan kita undi penampilannya dari satu. Contoh misalkan kategori SD putri ada jumlah 14. Dari 1 sampai 14 silakan ambil nomor undian 1 sampai 14 sesuai dengan nama sekolahnya dan nama atletnya. Kemudian kita akan tampilkan merah dan biru. Merah diganjil, biru di genap. Ke-14-nya tampil 1 di biru, 2 di merah, 3 di biru, 4 di merah. Juri akan tetap menilai dengan penampilan yang ditampilkan oleh atletnya. Kemudian nilai tersebut akan terekap di dewan. Dewan akan mempunyai 14 nilai dan kita ambil juaranya sesuai dengan yang ditentukan oleh dinas pendidikan. Kalau kami biasa di IPSI itu adalah juara 1, 2, 3, 3. Atau tahun ini ada 3 bersama? Atau 1, 2, 3 saja? 1, 2, 3 saja Bapak Ibu. Jadi juaranya hanya 1, 2, dan 3. Kembali saya ingatkan, kalau mau sistem pool berarti mainnya 2 kali. Ya. Contoh 14 kita bagi 2 pool, 1 pool 7 orang. Dari 7 orang itu kita ambil 2 juara 1 dan juara 2 saja. Setelah kedua pool ini ditampilkan, tersisa 4, maka babak final. Main lagi, tampil lagi ke 4 orang ini untuk menentukan juara 1, 2, dan 3. Atau versi yang kedua yang kami tawarkan, 14 yang tampil dulu semua, nilainya akan ada di dewan. Kemudian penentuan juaranya adalah 1, 2, 3, tentunya nilai yang tertinggi. Jadi tanpa ada final, sekali main. Itu saja sih yang ingin saya tawarkan. Karena apa? Karena melihat di kategori SMP putri itu jumlahnya 25.
Kalau 25 kita aturannya 1 pool 7, berarti 4 pool. Itu pun sisanya hanya 772 atau dibagi menjadi 665. 6665. Tentunya dari 6665 itu muncul menjadi 4 pool, nanti akan ada 8 di final. 8 pun masih lebih dari 1 pool karena batasnya 7. Berarti harus semifinal, 3 kali main berarti kan. Ya. Pool yang pertama adalah jumlahnya masing-masing 6, kemudian semifinalnya 8, finalnya 4. Atau mau yang seperti yang di awal saya tawarkan atau kami tawarkan, main dulu semua 14, main dulu semua 25, kemudian kita lihat rekap data mana yang paling besar, 1, 2, 3, selesai. Silakan Mbak untuk disepakati. Voting apa langsung ini aja? Satu-satu nih, kalau satu lama. Mungkin karena ada di sini tanya untuk sistem misalkan kita pakai pool. Nah, yang di pool itu yang diambil bisa nggak cuma misalkan juara 1-2 aja atau juara 1 aja? Biar nanti nggak tadi kayak Kang Ade 3 kali main gitu. Yang semifinal sampai final ini. Ya, seperti yang tadi saya sampaikan, penawaran pertama adalah kita pool, berarti 3 kali main. Tidak bisa, walaupun hanya sekarang gini, untuk jumlah kategori putri SMP, ada yang mengirimkan SMP putri, banyak ya, tuh kan 25. Sekarang kalau saya ambil kesepakatan, kita ambil pool dengan catatan anaknya harus main 3 kali dalam 1 hari. Walaupun dia satu-satu. Pool A dari 25 kita bagi menjadi 4 pool. Jumlah poolnya adalah 6. Kalau di 1. Kalau ada yang 7, 6, 6 berarti dalam 1 pool. 4 pool, kita ambil 2, berarti 8. Taruh ambil 1 kan? Kalau misal, maka terserah itu, makanya hari ini kita sepakati yang 25 ini khusus untuk SD Putri, apakah mau dipoolkan dengan catatan 2 kali main, ya? Berarti 1 pool kita ambil hanya 1. Jadi 25 bagi 4, 6, masih ada yang 7 berarti 3 pool jumlahnya 6 peserta, 1 pool 7 peserta. Disaring tersisa 4 peserta. Kemudian final diambil 1, 2, dan 3. Atau mau 25-nya tampil dulu semua, merah biru seperti yang tadi saya sampaikan di ganjil dengan genap. Setelah selesai ke 25 kita diumumkan nilainya. Biar 1 nilainya sekian, biar 2 nilainya sekian, sampai dengan 25. Langsung penentuan juara, tidak ada final. Maka silakan untuk sepakati. Oke, Pak Ade saya sampaikan. Jadi intinya ada 2 pilihan. Yang pertama, mau tampil semua di ranking, simpel kan ya? Juara 1, 2, 3 langsung dilihat yang paling tinggi. Atau yang kedua sistem pool. Nanti kalau sudah sepakat sistem pool, misalkan, berarti ada sistem pool khusus untuk putri, itu ada lagi kebijakan. Karena kalau yang lain kan cuma pool ya, kecuali putri SMP. Misalkan tadi ada penawaran dari peserta menjadi 4 pool, tetapi yang diambil juara 1 saja, gitu kan? Nah, soal itu dulu sepakati dulu, mau yang pertama, yang kedua. Kemudian tapi sebelum ke sana, Pak Budi mungkin dicek lagi di OSN, di Jukratnya, karena SMK, SMA itu juara 1, 2, 3 bersama itu memang ada di Jukratnya. Ada di Jukratnya, artinya jangan sampai nanti dinas pendidikan disalahkan oleh dinas atau diprotes oleh peserta. Kalau memang ada jukratnya, oh ya, dinas pendidikan
Karena SMA itu ada juga betul di OSN. Ya. Jadi kemarin kami meeting bersama dengan Bapak Heri dan Pak Heri Deden, Pak Yayat. Jadi juaranya cuma 1, 2, 3 saja kan. Dari tahun ke tahun dan kemarin juga gitu. Pak Budi tidak ada juara bersama karena tidak ada anggaran juara bersama untuk yang tidak bersama. Jadi tetap 1, 2, dan 3. Terus. Dan kita bersama SMA juga baru sekarang sama SMA. Baik, itu Bapak Ibu. Jadi mengenai tentang teknis, silakan untuk disepakati. Mau sistem, sepertinya sih kalau yang tampil semua itu anggap aja beton. Ya beton merah biru dengan penampilan tetap sama. Hanya kelebihannya adalah tidak ada final. Jadi anak Bapak Ibu cukup maksimal di 1 kali tampil. Itu. Kecuali kalau memang mau dibagi pool, ya seperti tadi saya sampaikan, berarti untuk kategori SD Putri jumlah 12 kita bagi 2, jumlah 14 kita bagi 2, yaitu 77. Di undinya pun tetap akan sesuai dengan pool A kita undi, undiannya 7, pool B undiannya 7. Berarti yang tampil pertama sesuai dengan undian. Setelah itu final. Ya cepat tadi kan cepat. Kita kira bahasa Indonesia. Silakan yang sistem pool. Itu sistem pool. Ya sudah, berarti jawabannya adalah yang betul, gitu kan? Ya. Kalau ada yang mudah nggak perlu dipersulit kan? Gitu. Enggak. Tampil lulus semua. Tampil semua ya. Kemudian kita nanti pengumuman, gitu? Diumumkan hanya juara 1, 2, dan 3 saja. Bisa diterima? Sebelum kotak palu, saya tanya untuk yang terakhir. Karena apa? Karena secara pribadi dan kedinasan di kelas Julian kami juga tidak mau disalahkan. Kita sepakat hari ini melaksanakan O2SN untuk hari besok, yaitu dengan sistem beton merah dan biru, tetapi nilai ranking langsung diumumkan nanti di akhir. Setelah bertanding langsung diumumkan atau di akhir? Di akhir semuanya. Nih, saya coba bacakan dulu. Untuk kategori SD Putri jumlah 14 dari pertama misalkan pesertanya adalah Davita sampai dengan Hasu. Hasan, ada yang namanya Hasan. Atletnya SD Benteng. Jadi tampil dulu. Undian pertama Davita, Raisa, Keira, Nabila, Naura. Hanya bedanya tempat. Hanya beda tempat. Contoh, Davita di sudut biru, kemudian Raisa di sudut merah. Keira di sudut biru, Nabila di merah. Ini juga harus diingetin nanti sama ofisialnya dan kebalik ya. Kemudian Aini di sudut biru, Kamelia sudut merah. Haifa di sudut biru, Almahira sudut merah. Selanjutnya terus seperti itu. Tampil dulu, setelah semua tampil sampai ke undian 14 kita beri, direkam, diumumkan juara 1, 2, dan 3. Ofisialnya Pak, saya penasaran pengen lihat nilai anak didik saya kenapa nggak masuk 1, 2, 3. Datanya akan kami kasih di belakang meja pertandingan. Silakan nilainya untuk dilihat. Begitu kira-kira Bapak Ibu? Bisa diterima? Sepakat? Oke, ketok tangan ya. Karena tidak ada final. Jadi kita tidak ada final, ya. Kalau sudah disepakati. Sudah, Bapak, alhamdulillah selesai tugas saya. Nanti tugas Pak Budi dengan Kang Wario adalah melakukan pengundian. Pengundiannya langsung bread 25. Silakan ambil masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, terima kasih kepada Bapak Adi Usnandar yang sudah memaparkan untuk teknis pelaksanaan O2SN yang akan dilaksanakan besok. Barangkali ada yang masih ditanyakan, Bapak Ibu silakan. Ini untuk kan misalkan kita ada yang lolos dari saya atau dari Kang Ikio, ada yang lolos. Nah, kan di Jawa Barat itu tadi ada kemungkinan dari Bukan kemungkinan, sudah pasti kan? sudah mati dari. Nah, apakah bisa dari dinas pendidikan gitu? Diusulkan. Jadi itu yang seperti yang dari pagi saya sampaikan ke teman-teman. Ini sebetulnya saya mewakili teman-teman ofisial gitu kan, walaupun besok saya tugas di Wasit Juri. Ketika anak didik kita menjadi juara, kemudian di provinsinya adalah sistemnya daring, maka kita harus take video. Take video pun harus sesuai dengan juknis dan jumlah yang keluar dari nasional. Ya kan, tempatnya tidak boleh tempatnya nggak boleh di luar, harus di Dijelasin nggak? Itu maksudnya. Sebentar, perlu dijelasin. Untuk yang peraturan dari di provinsi. Ada yang belum paham? Perlu dijelasin. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk take video nanti di Jawa Barat, itu ada aturannya. Aturannya berarti akan berbeda dengan yang sekarang, yang luring. Oke? Take video pertama adalah wajib di atas matras, tidak boleh di lapangan. Di atas matras, ya. Jadi kalau kemarin 10x10 tadi yang matrasnya ya, di atas matras 10x10. Kemudian ketentuan kamera, gunakanlah kamera yang paling bagus kualitas ininya ya, supaya cahayanya bagus. Kedua, kamera harus pasif. Kamera harus pasif. Tidak boleh mengikuti pergerakan atlet. Jadi maka kamera itu simpanlah di tempat yang dimana semua gerakan anak itu terlihat. Ya, tidak boleh pasif ya. Jadi harus pasif. Jangan sampai atlet ke sana kamera ke sana. Jadi tidak boleh ikuti. Ya, konsekuensinya apa? Diskualifikasi. Udah. Terus kemudian sekarang yang jadi pengurangan pakaian, jelas ya, pakaian. Soalnya sama golok nggak mungkin diukur orang video kan, jadi itu aman. Dan yang akan pengurangan adalah satu, ini frame video. Ternyata pas toya kepotong, tidak kelihatan sebelah toyanya atau goloknya atau orangnya, maka itu setiap tidak terlihat dikurangi 0,01. Ya, waktu tadi sesudah ketentuan sama dikurangi 0,05, 0,05, ya, itu ketentuannya. Ya, terus, nah sekarang juga tidak boleh berteriak, tidak ada suara-suara dari luar, harus hening. Harus nih. Kan kalau indikasinya hoja, nggak boleh ada itu. Kalau ini yang sekarang boleh ya. Kalau video nggak boleh, harus sudah ada itu jeronya. Harus nih. Kecuali timer 1, 2, tik. Apa itu mah? Cuma kan hanya ini. Ya, nggak boleh luar itu nggak boleh ada teriakan-teriakan. Nah itu cara pembuatan videonya untuk nanti ke Jawa Barat. Nah sekarang pertanyaannya, apakah ya seharusnya sudah 1-3 udah mewakili Purwakarta, tolong dibantu oleh dinas pendidikan, karena dinas pendidikan punya kamera yang bagus, ya, kemudian punya sarana tempat di umum. Nanti kita bikin video di sana sama-sama, dibantu oleh kita nanti untuk Pak Budi ya sebagai pimpinan sekarang. Setuju? Nah, itu dia selesai. Ada yang bertanyakan lagi? Nah, itu cara pembuatan videonya ya. Itu. Kemudian di antara teman-teman ada yang masuk ya di 1-3. Ya. Amin. Cukup? Simpel lah, bikin videonya begitu aja. Ya. Jangan sekali-sekali berani mengedit.
Misalkan ini, kan waktunya 3 menit. Karena anak itu kan kadang-kadang pohoin. Jurus tangan kosong dulu sampai jurus 7. Selesai. Pause. Bukan off ya, tapi pause, bukan close. Terus mulai lagi. Karena untuk waktu nafas tadi kan, supaya waktu itu ketahuan. Nggak bisa, jadi harus live. Waalaikumsalam. Harus live terus berjalan waktu itunya, videonya. Edit sedikit aja ketahuan, video diskualifikasi. Ya, kita sudah pengalaman untuk menyelat video ketahuan editan itu. Ya, oke, cukup ya. Terima kasih. Lanjut. Terima kasih Pak Khalid. Jadi kesepakatan kita dan keputusan hari ini itu menjadi acuan buat kita besok. Tadi pagi juga sebetulnya saya mengingatkan untuk mewakili teman-teman ofisial dan pelatih, mohon disediakan oleh dinas pendidikan sebetulnya. Tetapi kalau keadaannya seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Budi, kita boleh inisiatif nggak? Boleh ya? Kalau boleh saya saran nih buat teman-teman ofisial, karena setelah nanti pengumuman juara juga kita nggak tahu tag videonya mau di mana, kemudian gor juga harus disewa. Kita juga tahu sendiri sewa gor 75.000, mending kalau sekolahnya mau memberikan uang lebih. Inisiatif kami mungkin Pak Budi minta waktu untuk ofisial, boleh tidak tag video masing-masing di nomor besok. Jadi ofisialnya kreatif, bawa tripod, kemudian pakai HP, bisa nggak ya? Boleh pakai HP. HP-nya ya, HP-nya pasti diem karena di tripod ganti. Jadi nanti kami memberikan kebijakan kepada teman-teman ofisial di wasit juri, jurinya kita 6, jurinya 6, bukan 4, ya. Karena kami ingin memberikan yang terbaik. Kalau tahun kemarin 4, sekarang saya minta 6. Jadi jurinya 6. Nanti 3 kasih space untuk pajang tripod dan HP. Dengan catatan seperti yang disampaikan oleh Pak Khalid tadi, di video itu tidak boleh ada suara-suara. Berarti di dalamnya, mohon maaf, seperti yang disampaikan oleh Pak Budi tadi, Pak kumaha kalau misalkan ada yang di luar official paham gitu ya. Penonton sih boleh sebetulnya. Yang tidak boleh adalah official. Ofisialnya nggak boleh ngasih kode, ofisialnya tidak boleh teriak-teriak. Pas 20, padahal 21. Nah, tetap aja nggak pas kan? Tangan kosong 120, pas 20, pas saya lihat 24, berarti tetap tidak pas. Ya, jadi silakan itu boleh untuk diambil inisiatif. Kalau memang besok mau sekalian, saya yakin ya anak saya juara. Dan saya nggak mau take video di luar Binomo. Berarti ofisialnya boleh buat tripod, bawa HP yang bagus, yang megapiksel gitu kan, atau yang apa sih yang sekarang lagi rame-rame itu, yang Pro Max itu, yang kameranya ada 7 dalam satu HP. Tapi dengan catatan tidak ada penonton. Ya berarti ya akhir pas sudah diumumkan sudah keluar. Atau seperti yang disampaikan Pak Wahyu, semua sudah diumumkan. Ada pemenangan nih. Nah, Nilainya daripada beberapa kali kan kita bikin video tapi nggak lolos gitu kan. Nantinya ini aja ngomongin dulu. Setelah itu yang benar-benar lolos silakan bikin di akhir. kalau yang benar-benar lolos 1, 2, dan 3, apakah waktunya akan diberikan oleh dinas pendidikan menggunakan Binomo? Kalau waktu tadi kalau kita hanya 1 kali main, perasaan bisa nyampe ya. Bisa. Kita 6 jam dari jam 8 sampai jam 4. Nah, ada Setelah jam 4 silakan take video. Boleh, silakan mana? Kang Api. Maksudnya gini Pak, kalau misalkan kan kita itu kalau misalkan ada yang lolos itu kan mewakili kabupaten. Masa sih setelah lolos itu kan ada waktu berapa? Kalau misalkan anak udah tampil nih dari pertandingan 1 sampai akhir, itu kan stamina berkurang. Keadaan anak lapar atau gimana kita nggak tahu. Tapi kalau ada prepare session dari hari H kita bertanding besok sampai take video, itu akan lebih maksimal menurut saya. Kedua, untuk masalah tempat itu
apa tidak memungkinkan Dinas Pendidikan kita memberikan izin untuk sok mangga di tempat kami untuk matras bisa mungkin kita Wagegor atau apapun itu gitu kan, bisa disediakan seperti itu apa enggak? Kan misalnya sekarang nyewa matras itu ongkosnya dari sana ke sana berapa sih paling gitu? Masa sih nggak ada dari Dinas Pendidikan? Terus media kan, Dinas Pendidikan punya bidang media, setiap dinas ada bidang medianya. Kenapa tidak bisa digunakan gitu bidang media tersebut? Untuk membantu atlet. Iya, gitu. Karena kan kita mewakili kabupaten kalau yang menang gitu. Masa sih nggak didukung gitu sama kabupaten sendiri? Baik, terima kasih Kang Alfi. Ini mungkin saran saja dari Kang Alfi, bisa tidak menggunakan fasilitas dari Dinas Pendidikan. Itu yang pertama. Sebelum Pak Budi jawab, saya juga menjawab dari Kang Alfi dengan Kang Waryo memberikan solusi, ya. Seperti yang tadi saya sampaikan di pagi hari, ini menyangkut tentang teknis saja. Saya berpikir dua, satu atlet, yang kedua adalah juri. Ketika kita main full, mainnya 4 kali, atletnya mampu tidak, jurinya pun mampu atau tidak, itu kan? Karena apa? Karena stamina atlet dan stamina juri itu juga mempengaruhi mengenai tentang penilaian. Nah, seperti yang disampaikan oleh Kang Waryo tadi, setelah selesai penentuan juara, silakan untuk menggunakan clean room, take video yang juaranya. Mungkin bisa juga untuk diperhatikan untuk teman-teman ofisial yang memang nanti atletnya sudah juara. Nah, mengenai tentang peralatan Dinas Pendidikan dan beda dan sebagainya, maka perlu untuk dijawab. Terima kasih. Mungkin pertanyaan dari Kang Alfi sangat bagus sekali. Untuk matras nanti saya koordinasi dengan Pak Heri. Tapi kalau tim webnya saya belum bisa jawab ini. Tapi kalau itu enggak. Jadi karena kita kan ada karate dan silat, dua-duanya harus online dua-duanya. Jadi kita bisa bebarengan nanti, satu hari bebarengan. Silat dulu atau karate dulu. Lalu kan Alfi, waktu cuma 3 hari nanti. Jadi setelah kita tanding ini cuma waktu 3 hari untuk ke acara provinsi. Memang ini mepet sekali. Harusnya pelaksanaan WSD itu awal-awal Juni. Karena ada sesuatu pergantian Pak Haji Purwanto ke provinsi, jadi tertunda. Sama ada acara di RF, jadi tertunda, dari acara di situ tertunda. Jadi kita kurang diistimewakan, jadi gitu. Karena apa, kalau yang di RF kan langsung Pak Gubernur ke situ, Pak Bupati ke situ kan itu acaranya. Jadi dinas mengutamakan dan memang yang itu dulu. Keduanya Pak Haji Purwanto pindah, baru ganti Ibu Sadia, jadi baru di ACC sekarang ini. Ya, moga-moga nanti yang diusulkan Kang Alfi bisa terlaksana. Ya, salah. Nambahin dikit. Jadi intinya kan tadi kita menyiapkan dulu kan ya. Soal dari 3 hari tersebut, kalau seandainya dari pertama kan kita nyiapin bikinlah yang taruh ada satu jual udah bikin ya. Nah, kalau udah punya bahan, takutnya dalam 3 hari itu tidak ada izin, kan kita sudah ada. Bilang kirim kan. Toh nanti kalau saja kita ngajukan ada izin di hari besoknya, ya kita bikin lagi. Tapi kalau kita takutnya kita ngandelin ngarep-ngarep ada izinnya, ternyata kita tidak punya apa. Itu maksudnya. Ya. Itu maksud saya. Kenapa saya tadi menyampaikan. Terima kasih Kang Mario. Jadi sambil menyelam kita minum air, gitu kan? Nah, itu jadi antisipasi. Hanya ini juga butuh kerjasama dengan panitia. Mohon maaf, panitia harus mempersiapkan segala sesuatunya, penontonnya, kemudian itu ofisialnya. Karena apa? Kalau saya mengamati, Pak besok matras dari mana? Aset atau dari Dinas Pendidikan? Oke. Berarti kan harus diangkut ya, Kang Mario. Kemudian kalau ada space 3 hari, matras itu harus dipasang lagi. Mending kalau misalkan ada pelaksananya, Kang Mario juga sebagai panitia dia harus kerja. Gitu kan? Ya, maksud saya antisipasi itu besok boleh atau tidak ofisial inisiasi atau inisiatif membawa tripod, membawa HP yang bagus, kemudian langsung take video. Karena apa?
pengalaman saya Pak di SMA dan di SMK, tek video itu udah bisa sekali. Apalagi atletnya sudah tampil. Sekarang tampil dulu ke USN, udah itu pengumuman kemenang, jadi juara, dikasih waktu dari jam 4 sampai jam 6 sore. Belum keadaan suasana, ya kan? Lampunya memadai atau tidak, lightingnya segala macamnya. Gitu. Tapi kalau misalkan dari pagi kita udah pace nih, udah oke, report udah siap, HP yang bagus sudah siap, tinggal minta tata laksananya saja. Kalaupun memang dinas pendidikan seadanya, dinas pendidikan tidak menyediakan. Gitu. Dinas pendidikan nanti malam nih, Kang Alfi ditelepon Prokopuri. Kang Alfi mohon maaf, dinas pendidikan tidak menyediakan. Berarti kan Kang Alfi harus bisa. Enggak, sendiri. Bawa alat sendiri untuk take video sendiri. Ya, begitu. Yang lain juga akan melakukan hal yang sama. Jadi seolah-olah dari jumlah 100 sekian ini jadi juara semua dan punya videonya semua. Begitu kira-kira Kang Mario ya. Jadi semua peserta ini take video. Enggak, kalau itu lama jadi diumumin dulu. Kan ada pemenang nih 1 2 3, ya itu aja yang bikin. Lebih simpel daripada semuanya. Kalau semuanya pertama semuanya harus nyiapin. Keduanya belum tentu lolos kan besok kan. Masih ada yang hanya 3 ya, sehari kan seperti itu. Ya jadi itu ya. Jadi kita laksanakan dulu. Setelah dilaksanakan adalah pengumuman. Setelah pengumuman silakan untuk bikin take video. Yang pilih tadi yang juara 1 2 3. Hanya masukkan saja Pak Budi sampai jam 7 malam. Yang take videonya ada kemungkinan bisa beberapa kali. Teman Pak Dek, untuk teman-teman semuanya, intinya begini saja, simpel. Bapak Ibu pelatih ofisial bahwa prinsipnya kayak di SMA dan SMK bikin video sendiri masing-masing pelatih, ya, oke. Jadi kalau kita nanti berharap banyak terhadap dinas dan dinas tidak bisa, daripada sakit hati mending ini sendiri aja, ya. Dikasih paling Pak dari dinas dikasih kelonggaran besok habis selesai pertandingan mau bikin video silakan. Kalaupun enggak masih ada waktu 3 hari. Ya, 3 hari itu udah sekalian upload videonya harus sampai selesai sampai pendaftarannya. Ya, jadi memang kita belajar mandiri lah semuanya. Terima kasih. Baik, itu Bapak Ibu untuk keputusan dan kesepakatan kita hari ini. Saya mengingatkan karena ada yang terakhir datang, Kang Ade, terus mohon maaf untuk pakaian perguruannya jangan digunakan untuk besok. Karena BSAD itu ada tali, jadi anak didiknya silahkan menggunakan pakaian mau hitam-hitam, mau biru-biru, mau merah-merah, gitu ya, dengan dodot dan tajam yang sama, dan tidak ada logo apapun kecuali logo IPSI. Diusahakan itu dulu, ya, diusahakan polos hanya logo IPSI. Kalau ternyata memang tadi seperti Kang Mario sampaikan mau dilakukan atau apa itu, silakan boleh. Begitu, ada yang mau disampaikan lagi sebelum kami tutup dan melakukan pengundian? Tidak ada? Cukup? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Mario? Insya Allah setelah kita nanti dapat juara 1, 2, 3 itu waktu 3 hari itu sudah hasil itu sudah ke provinsi Bapak Ibu. Jadi cuma ada kesempatan 1 hari aja atau pas selesai itu. Jadi tidak lama waktunya, kata Pak Kasih seperti itu. Jadi waktu kita mepet, makanya kalau misalnya Alfi menang hasilnya kalau bisa malam itu di tapi dikasih nanti saya minta waktu, minta. Jadi kalau sudah selesai kan kita makan langsung diberesin gitu. ya. Kalau besok kan mungkin nggak ada yang beresin, nggak ada bahan bekasnya, jadi gitu. Jadi saya nanti minta izin ke Pak Heri. Baik SD SMP. Ditekankan kembali. Nanti yang ganjil itu sudut merah ya. Yang dapat ganjil itu sudut merah. Masih ada kan? Kita SD dan SD Putri dulu ada 14 peserta. Pertama, Davita, silakan perwakilannya. Ibu, kan?
Masuk ke gang beringin. Baik. 12 Dapitan 12. Lanjut Raisa Jahida Rahmani Oh iya bener. SDM Jidin. Sama 98. 4 nomor 4. Tapi dia pintar nih milihnya yang udah ikut sama SD. Lanjut Keira Kevindra. Nah, nomor 6. Lanjut Nabila SDN 2 Silam. Gemuk tidak bergizi. 7. Lanjut Naura Husna Gunara SDN 2 Negeri Kaler. Ada? Naura Husna Gunara SDN 2 Negeri Kaler. Kalau nggak ada diwakili. Nomor 2. Lanjut Aini Nur Rahmani SD 2 Cimahi. Sekarang jelek apa ya? 14. Lanjut Kamelia Sima Hidayat SD 2 Partai yang oh ini undur diri berarti kan? Nah, ya. Oke. Ya. 8. Kamelia 8. Lanjut Haifa Maliha Al Kordobi Krisnadi SD Ciwangi. Sebelas. Lanjut Al Mahira SD Islam Al Ghazali. Sepuluh. Alifa Sendikia. 9. Hasna Almanar Borong. 13. Ya, gitu ya. 12 Sri Rahayu Nurmana SD 3 Negeri Kaler. 1. Siti apa ya? Siti Sakila. Yes, saya bukti. Nomor 5. Asa Benteng. Terakhir udah. Tinggal berapa? Jidoi.
Berarti nomor berapa yang baca? Nomor 3. Oke. Nanti bahkan ini ya dikirim di grup, yang belum masuk grup nanti disilakan. Putra 10 minus 4 11 sampai 14. Ngaropi heula tuh. Ada nunutan ya. Untuk Putra, SD Putra Muhammad Rais Saina dari SD 2 Negeri Kaler. Nomor 6 Rizky Ula Fatihah SD 2 Sawah Kulon. Sawah SD Sawah Kulon ya, Sawah Kulon. Kayak giginya. Seberapa? Seberapa? 7. Ibnu Tito Haitam Salim Al Zainal SD 30 Al-Muhajirin. Panggilan. Alhamdulillah. 9. Aflah Haidar Asyaban SD 22 Al-Muhajirin. 2. Harlan Maulana Prakasa SD 2 Cimahi. 3 punya apa terakhir mah punyanya yang itu yang dokter doang. Yang warnanya itu biru dokter yang ada kuningnya. Yang terakhir mah aku nggak punya. 8. Yang lebih dominan ke Febri Mahendra SD Cisaat. 5. Fawaz Gaziri SD Cedikia. 3. Arjuna Almanar. Ngaborong nih ya. 10. Diborong. Fauzi. Mana ini Pak? Yang Kertajaya. Fauzi dari Kertajaya. Ada kan? SD Kertajaya Fauzi. SDM 2 Kertajaya. Kan mengundurkan diri tak? Ini Fauzi. Fauzi mah itu guruna Fauzi. Oh salah, cuma guruna Fauzi dan berarti 13 itu berarti udah habis. 10 Jelatan. Banyak cuma 9. SD 2 Benteng. Ya Pak.
4. Nah, berarti berapa? 1. Ya tinggal nomor 2 yang dulu. Lanjut ke SMP Putri.